saya akan melakukan kegiatan roleplay tindakan operan jaga. Saya Silvi menjadi kepala ruang. Saya Ariwarisa Molain sebagai Katim 1 yang akan mengoperkan yang dinas pagi ke dinas siang. Saya Dewi Masito, saya sebagai penanggung jawab siang dari tim 1. Saya Lulu Fitrisari sebagai perawat pelaksanaan dari tim 1 sip siang. Saya Berlianti Febi Utami sebagai Katim 2 yang dinas pagi yang akan mengoperkan ke dinas siang. Saya Kalina Kusuma Dewi sebagai perawat pelaksana tim 2 dinas siang. Saya Najwa Sabrina sebagai tim pelaksana pada dinas siang. Baik, kita mulai saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di ruang kenari ini yang akan melakukan kegiatan operan jaga. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kegiatan operan jaga di sini kita akan mulai. Saya silakan untuk Katim 1. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Baik, di sini saya akan melaporkan dari tim 1. Ada 3 bed, yaitu 2 bed terisi, 2-nya masuk dalam tingkat ketergantungan parsial. Langsung saja untuk pasien yang pertama, bed 1, Tuan A, umur 25 tahun dengan rekam medis 270404 dengan Dokter Siti. Didiagnosa medis BPH. Ada 2 diagnosa keperawatan, yaitu yang pertama nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Klien mengatakan masih nyeri dengan skala 4 nyeri, seperti terbakar jika digerakkan terasa tertusuk-tusuk. Klien tampak lemah, merasa masalah belum teratasi, lanjut intervensi. Dan planning yang akan dilakukan yaitu observasi klien. Untuk observasinya nyeri, klien ajarkan relaksasi nafas dalam, mengedukasi untuk membatasi aktivitas klien, kolaborasi dengan dokter mengenai pemberian obat keterolek 2x1 ampul melalui IV. Yang belum teratasi yaitu resiko infeksi berhubungan dengan proses penyakit. Klien mengatakan ada infeksi, luka tidak rembes, sudah saya lihat keadaan balutannya bagus dan tidak ada rembasan dan bersih. Untuk masalahnya belum teratasi, kami akan melakukan intervensi yang monitor tanda-tanda infeksi, mengganti balutan, serta cara berkala mengajarkan klien untuk menjaga kebersihan luka dan kolaborasi dengan dokter serta pemberian antibiotik. Terima kasih untuk Katim 1. Baiklah, selanjutnya untuk Katim 2 memaparkan hasil operan jaganya. Baik, terima kasih Bu. Dari tim 2 ada 2 pasien dan 1 bednya kosong. 2 pasien termasuk dalam tingkat ketergantungan parsial. Langsung saja, yang pertama atas nama Nyonya S, umur 67 tahun, nomor RM 34521 dengan diagnosa PPOK. Pasien Dr. Gunawan, diagnosa yang muncul ada 2, yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan peningkatan produksi sputum. Klien mengatakan masih batuk, terdengar suara ronki. Masalah diagnosa yang pertama belum teratasi. Planning selanjutnya yaitu observasi kepatenan jalan nafas, lakukan batuk efektif, anjurkan klien untuk minum air hangat dan kolaborasikan dengan dokter pemberian Ambroxol 20-30 mg 3 hari sekali melalui oral. Kemudian untuk diagnosa yang kedua yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan kurangnya suplai oksigen. Klien mengatakan masih sesak nafas. Klien terpasang oksigen dengan nasal kanul 3 liter per menit, RR 28 kali per menit, masalah belum teratasi. Kemudian planning selanjutnya yaitu pantau frekuensi RR pasien, posisikan pasien semi forward, anjurkan pasien untuk tidak beraktivitas yang berat. Kemudian kolaborasikan dengan dokter mengenai pemberian terapi nebulizer. Kemudian untuk pasien kedua yaitu Nyonya T dengan nomor RM 56423, pasien Dr. Budi, diagnosa medis hipertensi. Muncul diagnosa keperawatan yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan penyakit hipertensi.
Klien mengatakan masih pusing, tekanan darah 145/90 mmHg, nadinya 76 kali per menit, RR-nya 20 kali. Kemudian masalah diagnosanya yang pertama belum teratasi. Untuk rencana selanjutnya yaitu observasi tanda-tanda vital. Ajarkan pasien relaksasi otot progresif, berikan penkes tentang diet hipertensi, kemudian kolaborasikan dengan dokter mengenai obat amlodipin 5 mg 2 kali 1 melalui oral. Cukup dari saya kembalikan kepada Kak. Terima kasih untuk Katim 1 dan 2 yang sudah menyampaikan operan jaganya dan kondisi pasiennya. Sebelumnya dari perawat pelaksana yang dinas siang pada hari ini dan penanggung jawab shift, ada yang mau bertanya masalah pasiennya? Saya. Baik, silahkan. Kenapa punya Nyonya A jahitannya masih lemes ya? Oh ya, silahkan Katim 1 dijawab. Oh ya, karena proses penyembuhan luka pada pasien memang cukup lama ya, karena faktor usia juga dilihat dari usianya. Kan memang 70 tahun. Pasien suka bergerak juga sehingga itu menghambat penyembuhan luka. Jadi begitu ya. Baik, makasih Mas. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Bu. Oh ya, silahkan. Makasih atas waktunya. Kenapa klaim dari Nyonya A pasien PPOK sudah diposisikan semiflower ya? Silahkan untuk Katim 2 menjawab pertanyaannya. Baik, jadi pasien itu sudah diposisikan semiflower, Bu. Tetapi pasien kan sering berubah-ubah posisi karena makan atau duduk dan lain sebagainya. Jadi pasien itu akan susah kembali ke posisi semiflower. Jadi kita harus sering-sering ke pasien untuk membenarkan lagi posisi pasien semiflower. Cukup. Apakah ada yang ingin diklarifikasi, Bu? Sudah. Baik. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan hasil kondisi pasiennya. Sebelum kita ke bed, di sini saya ada masukan saja untuk Katim 1 dan Katim 2. Kondisi pasien untuk Nyonya K tadi lukanya kan lama sembuh ya. Dilihat dari faktor usianya juga. Jadi kita perlu memberikan kepada keluarganya untuk menjaga lingkungannya agar bersih, agar tidak terjadi infeksi. Dilihat dari usianya memang lama untuk penyembuhannya ya Mbak ya. Jadi kita yang harus memberikan informasi yang lebih akurat kepada keluarga dan pasiennya. Untuk Nyonya S tadi pasien kolaannya itu yang PPOK, yang nafasnya sesak, nanti kita bisa dikoordinasikan lagi kepada keluarganya. Untuk pasien pentingnya penggunaan oksigen kepada pasien. Jadi pasien bisa tahu nih dan keluarga bisa tahu bahwa pentingnya oksigen yang diberikan karena pasien itu sesak. Jadi kita ngasih pengertian apa itu oksigen yang diberikan dengan informasi yang lebih baik. Jadi keluarga bisa tahu seperti itu lebih jelasnya ya Mbak ya. Baik, sebelum mengakhiri kita langsung saja ke pasien saja ya untuk melakukan operan jaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu, udah mendingan? Alhamdulillah sus. Udah mendingan. Jadi di sini saya akan mengoperkan untuk shift siang nanti ya Bu kepada rekan saya dan Nurse Lulu dan Nurse Dewi. Jika ada keperluan nanti bisa hubungi mereka atau minta bantuan boleh hubungi mereka. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Sudah. Sudah, tidak ada. Baik ya, cepat sembuh ya Bu ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa ini? Nyonya S. Gimana Bu? Udah mendingan? Mendingan. Baik Bu, di sini saya akan mengoperkan ke rekan saya ada Nurse Dewi dan Nurse Lulu ya. Jika ada bantuan atau butuh apa-apa bisa hubungi mereka. Gitu ya Bu ya? Iya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kita izin pamit ya Bu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya akan melakukan operan jaga. Saya yang berjaga pada shift pagi. Nanti saya akan operkan ke yang shift siang ya Bu ya, yaitu dengan Mbak Karin dan Mbak Sabrina. Jadi nanti jika Ibu butuh bantuan, Ibu bisa menghubungi Mbak Karin dan Mbak Sabrina ya Bu ya. Iya. Terima kasih Ibu. Terima kasih sus. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu, di sini saya yang berjaga pada shift pagi akan mengoperkan jaga pada rekan saya yang tim siang yaitu Mbak Karina dan Mbak Sabrina ya. Jadi nanti jika Ibu butuh bantuan, Ibu bisa menghubungi Mbak Karin dan Mbak Sabrina. Gitu ya Bu ya. Baik, perawat. Baik, terima kasih Bu.
Baiklah, setelah kita selesai melakukan operan jaga ke bed-bed pasien, ada yang mau diklarifikasi lagi? Tidak. Baik, jika begitu kita tutup kegiatan operan jaga pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, untuk yang dinas siang selamat bertugas, untuk yang dinas pagi selamat sampai tujuan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.